Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu adalah hal yang wajib bagi semua umat manusia. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang daur hidup hewan. Perputaran hidup hewan seperti apa nanti kita akan bahas di depan. Nah, untuk daur hidup hewan, yang pertama kita akan membahas tentang metamorfosis. Ya, metamorfosis. Kalian pastikan sudah sering dengar biasanya apa itu metamorfosis. Ya, metamorfosis di sini pengertiannya yaitu perubahan bentuk yang dialami pada setiap tahap perkembangannya, yaitu perkembangan pada hewan. Ya. Nah, contohnya untuk metamorfosis sendiri di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama, jika hewan itu mengalami metamorfosis, ada metamorfosis sempurna, terus ada metamorfosis tidak sempurna, dan juga ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, baik, kita akan membahas tentang yang hewan yang bermetamorfosis terlebih dahulu ya. Baik, hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu apa pengertiannya? Di sini hewan yang bermetamorfosis sempurna, perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Jadi setiap tahapannya itu memiliki berbeda-beda bentuk, tidak sama dari awal sampai akhir, itu tidak sama, itu berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk prosesnya itu contohnya ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Namun kita akan di sini membahas kepada kupu-kupu dahulu ya. Nah, untuk prosesnya itu kupu-kupu ini pertama yaitu telur. Nih, telur ya. Nah, setelah telur itu akan menetas menjadi larva. Sebentar ya. Menetas menjadi larva. Nah, ini larva. Larva itu artinya ya, bentar. Larva itu artinya yaitu ulat. Ya, ulat itu larva. Setelah larva di sini akan berubah menjadi pupa. Nah, pupa itu ya, pupa itu adalah kepompong dan juga akan berubah menjadi imago. Imago adalah hewan dewasa. Di sini imagonya sudah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ya, lihat. Kalian bisa perhatikan untuk metamorfosis yang sempurna. Itu setiap perubahannya berbeda sampai dewasa. Pertama telur, ya, bulat. Terus menjadi ulat, ya. Terus menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Nah, itu sangat berbeda dari awal sampai akhir ya. Biasanya setiap ulat, kalian biasanya sering lihat ulat ya di apa di daun, di ranting. Nah, setiap nanti ulat itu pasti akan berubah menjadi kupu-kupu suatu saat nanti. Suatu yang menyeramkan ya. Mungkin kalian lihat ulat itu geli. Nah, setelah itu akan menjadi suatu yang indah, menjadi kupu-kupu. Itu adalah kuasaan Allah. Di sini adalah metamorfosis sempurna. Setiap perubahan bentuk dari awal ya sangat berbeda sampai akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sendiri yang tidak sempurna ini tidak jauh berbeda ya dari awal ataupun dari kecil sampai dewasanya itu hampir sama. Nah, jadi pengertiannya hewan metamorfosis yang tidak sempurna, hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu beda pada setiap tahapannya. Ya. Di sini contoh hewannya kecoa dan capung. Nah, namun kita akan bahas yang di sini adalah yang kecoa dulu ya. Kecoa itu yang pertama adalah telur. Ya. Telur, setelah telur itu berubah menjadi nimfa. Ingat ya, nimfa itu adalah hewan muda ataupun hewan yang masih anak ya. Mister ulangi sekali lagi, nanti kalian bisa ditulis ya setiap apa yang kalian tidak pahami dari ucapan Mister, ataupun setiap ada ilmu baru dari Mister yang tidak tertulis dalam tulisan di video ini, bisa kalian tulis sendiri. Nah, itu adalah setiap untuk kreatif siswa ya. Nah, jadi untuk yang
hewan kecoa ini prosesnya itu yang pertama telur berubah menjadi nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda ya. Nimfa hewan muda. Selanjutnya akan berubah menjadi imago ataupun hewan dewasa ya. Untuk nimfa hewan muda, kalau imago itu hewan dewasa. Lihat, kalian bisa lihat di sini untuk metamorfosis yang tidak sempurna itu tidak jauh berbeda dari telur, mungkin hanya perubahan dari telur sampai ke nimfanya, ke hewan kecilnya atau hewan mudanya. Ya, setelah hewan muda itu tidak akan jauh berbeda dari hewan dewasanya atau imagonya. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini kadang ada berbeda referensi ya. Ada yang menyatakan hewan ini tidak bermetamorfosis. Ada juga hewan ini bermetamorfosis namun tidak sempurna. Nah, ini sama saja ya, hanya beda pengertiannya saja, namun untuk prosesnya sama ya. Nah, kalau di buku kita di sini hewan ini tidak mengalami metamorfosis yang akan dibahas ini. Tapi untuk di buku yang lain ada metamorfosis namun termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Karena apa? Karena ini prosesnya tidak jauh berbeda sama yang hewan yang tidak yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, kita akan bahas ya. Jadi kalian jangan bingung. Jika ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis, itu hampir sama dengan hewan yang mengalami metamorfosis namun metamorfosis yang tidak sempurna. Di sini pengertiannya tidak jauh berbeda. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu perubahan bentuk yang tidak berbeda dari hewan mudanya ataupun dari nimfanya. Contoh hewannya banyak sekali ya. Ada ikan, kadal, ayam, dan kucing. Untuk jenis-jenis hewan ataupun contoh hewan yang sudah Mister sebutkan sebelumnya itu hanya sebagian kecil ya. Masih banyak jenis-jenis hewan di bumi ini. Masih banyak sekali. Itu yang Mister sebutkan hanya yang sering kita lihat ataupun yang sering kita contohkan ya. Namun di luar itu masih banyak hewan. Nah, contoh hewan yang di sini itu ikan, kadal, ayam, dan kucing. Untuk prosesnya itu sama seperti yang dijelaskan pada metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu telur ya. Di sini ada telur ayam berubah menjadi nimfa. Nimfa itu anak ayam ataupun hewan muda ya. Nimfa itu hewan muda. Selanjutnya berubah menjadi imago ataupun hewan dewasa ya di sini. Kadang ada yang bingung. Di sini kan setelah hewan dewasa itu kan ada bertelur lagi ya. Terus menetas lagi menjadi nimfa, menjadi imago, bertelur lagi. Nah, ada pertanyaan. Ayam dulu atau telur dulu? Ya. Nah, menurut sejarah sains itu ayam ini dulunya adalah T-Rex. T-Rex yang gede itu, yang tangannya kecil ya, yang kakinya besar, itu T-Rex dan berubah mengalami seleksi alam dan berubah menjadi ayam. Pertanyaannya, telur dulu atau ayam dulu? Kalau Mister itu ayam dulu ya. Ayam dulu karena tidak akan mungkin ada telur apabila tidak ada ayam. Nah, itu adalah proses untuk seleksi alam kalau kita bisa bahas ya. Baik, itu adalah untuk metamorfosis. Jadi mungkin kalian sudah simak ya dari awal sampai akhir apa aja metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna, ada yang tidak mengalami tidak mengalami metamorfosis. Tapi untuk misalkan kalian menemukan di buku lain hewan yang Mister bahas ini yang tidak mengalami metamorfosis, itu kadang ada hewan yang mengalami metamorfosis namun metamorfosisnya tidak sempurna. Untuk perbedaannya, ya baik. Untuk perbedaan yang metamorfosis dan metamorfosis tidak sempurna ataupun yang tidak mengalami metamorfosis ya. Nah, itu perbedaannya seperti ini. Untuk yang hewan bermetamorfosis sempurna itu prosesnya banyak. Yang pertama itu ada telur, ada larva itu ulat, ada pupa kepompong, ada juga satu imago yaitu hewan dewasa. Itu pada kupu-kupu ya. Untuk pada kecoa beda lagi ya, telur, terus apa lagi? Kecebong, berudu ya. Dan selanjutnya katak muda dan katak dewasa. Nah, untuk yang mencolok itu yang tidak mengalami metamorfosis itu di sini ada ataupun yang metamorfosis tidak sempurna itu telur, dari telur, nimfas langsung imago. Hanya 3 itu yang tidak mengalami metamorfosis ataupun
yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, karena sama saja prosesnya ya. Nah itu bagaimana kalau awalnya itu tidak ada telurnya, misalkan dari kambing, bagaimana kalau kambing, kalau kucing bagaimana? Nah kalau kambing dan kucing itu proses metamorfosisnya yang tidak sempurna ataupun tidak mengalami metamorfosis kan itu dari nimfa, kalian nanti dari nimfa langsung dari imago ya. Nimfa habis itu melahirkan misalkan kucing ya, karena kucing kan tidak bertelur, melahirkan nimfa hewan muda nanti langsung imago. Jadi prosesnya hanya dua, nimfa imago untuk kucing, kambing, untuk hewan-hewan yang sistemnya melahirkan. Kalau untuk hewan yang bertelur itu dari telur, nimfa, sama langsung imago. Dari telur nimfa hewan muda selanjutnya ke imago ataupun hewan dewasa. Nah itu ya prosesnya. Mungkin itu saja dari pagi ini. Kalian bisa nanti ulang kalau tidak paham, ataupun kalian juga selain menonton video ini kalian juga bisa untuk menonton video yang ada di YouTube untuk yang khusus yang pembelajaran tematik, ataupun kalian boleh buka bukunya. Nah jadi kalian akurkan biar nanti pengetahuan kalian tuh bersatu ya, banyak referensi, banyak pengetahuan. Baik, terima kasih, tetap jaga semangatnya. Mungkin insyaallah kita mudah-mudahan cepat belajar yang tatap muka ya. Itu saja, terima kasih, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.